Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Saputra Pulungan, Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen memori, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya kita masuk ke pengertian atau penjelasan dari memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Definisi manajemen memori. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Sedangkan manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Beberapa macam jenis memori, yaitu memori dalam bentuk kerja, yaitu ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, RAM, SAS memori. Memori dalam bentuk dukung yaitu floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Beberapa manajemen memori yaitu terbagi dua. A. Manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. B. Manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja. A. Alokasi memori berurutan atau continuous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Alokasi memori tak berurutan atau non-continuous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi fake. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak tercapai. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai PID. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragment. Peristiwa terjadi fragment disebut fragmentasi. Pencocokan atau fit dan fragmentasi. Beberapa jenis strategis pencocokannya antara lain yaitu 1. Cocok pertama atau first fit. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. 2. Cocok pertama berdaur. Cyclical first fit. Pencocokan tidak harus dimulai dari ukuran penggalang memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalang memori yang ukurannya pas. 4. Cocok terburuk atau worst fit. Informasi akan menempati penggalang yang ukurannya terbesar. Fragmentasi. Menurut proses terdapat dua macam fragmentasi. Pertama, fragmentasi internal, yaitu kelebihan memori pada penggalang memori ketika penggalang memori menerima penggalang informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalang memori. 2. Fragmentasi eksternal. Penggalang memori bebas yang ukurannya terlalu kecil
untuk dapat menampung penggalang informasi yang akan dimuat ke penggalang memori itu. Contohnya proses. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen memori. Apa itu fungsi manajemen memori? Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori terbagi 4. Yang pertama, untuk mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, dan untuk mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, dan yang terakhir, mengelola sweeping antara memori utama dan disk. Manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping atau picking. 1. Manajemen tanpa sweeping picking. 2. Manajemen dengan sweeping picking. Manajemen tanpa sweeping atau picking yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan memori, pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, multiprogramming dengan pemartisian statis, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Pemartisian menjadi partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Strategi penempatan partisi. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan. Proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Tetap dengan satu antrian untuk setiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya, pertama, meminimalkan pemborosan memori. Kelemahannya, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi lain kosong. Manajemen dengan sweeping atau picking yaitu manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi sweeping. A. Multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi DAP. Ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelebihannya, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. B. Pencatatan pemakaian memori, yaitu pencatatan memakai petabit atau bitmap. Kedua, pencatatan memakai linked state. Sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan pengguna bilangan biner dalam penyelamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengolahan di sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari sistem body yaitu sistem body memiliki keunggulan dibanding algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma lain yang memungkinkan blok memori dipecah dalam sembarangan ukuran, seluruh senarai harus dicari. Selanjutnya, dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat.
Kelemahan dari sistem body yaitu utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat. Proses berukuran 3KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disiapkan. Overhead ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disiapkan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.